diponis sama dokter saraf terjepit tulang belakang. Jadi di sini teman-teman saya ingin menunjukkan dan berbagi pengalaman tentang apa itu saraf terjepit. Ya, jangan sampai hanya fitnah saja. Tuh. Karena banyak yang saya temukan itu hanya sekedar ponis. Ini masih bisa jalan, ya. Nah, ini sakit ini, he. Nih. Sakit sedikit toh? Sedikit atau banyak? Nah, ini, he. Menggeliat. Artinya ini sebetulnya teman-teman, kalau sudah begini, ini sebetulnya cuma tarikan otot, ya. Bukan, ini masalahnya cuma otot, bukan tulang belakangnya. Karena masih bisa di jalan. Kecuali kalau sudah tidak bisa bergerak, baru mungkin kemungkinan bisa saraf terjepit tulang belakang. Sakit ini, he. Di belakang lutut sakit tuh, nih. Sakit sedikit kah? Nih, sakit sekali teman-teman. Jadi apa yang saya sampaikan di sini bukan sekadar konten, ya. Jangan sampai dibilang saya cuma mau main-main dengan orang atau hanya sekadar supaya banyak penonton saya. Tidak, ya. Bagikan videonya supaya banyak yang jelas tentang saraf terjepit. Nih, sebetulnya bukan tulang belakang yang bermasalah. Ini sudah kurang toh? Tidak terlalu menggeliat nih. Nih. Tuh. Bagikan videonya, yang belum mengikuti kami silakan klik ikuti. Nih. Tuh. Nih. Nah. Nih. Ini otot di belakang lutut ini ketarik tuh. Nih. Nih. Tuh. Bagikan videonya, yang belum mengikuti kami silakan untuk subscribe. Kalau telapak kaki sering sakit, kasih begini, he. Nah, nih. Lama-lama berkurang. Lama-lama hilang sakitnya, Hilang itu? Nah, ini dari Seko pasiennya, teman-teman. Seko itu salah satu tempat di Indonesia ini yang ongkos ojeknya mahal sekali. Bahkan kalau untuk naik ke sana satu kali naik ojek itu bisa sampai 1 juta. Betul ya? Bahkan lebih. Tangkismi itu. Salam sehat semuanya teman-teman. Nih. Jadi kalau orang diponis saraf terjepit, diponis sakit pinggang, periksa dulu kakinya. Jangan sampai cuman kakinya yang bermasalah toh. Nih. Ini tidak sakit lagi. Karena tarikan dari kaki ini, kalau meridiannya ketarik, kalau urat tendonnya ketarik, ototnya ketarik, itu yang naik sampai di pinggul, di pinggang, bukan di tulang belakang yang sakit, betul toh? Yang sakit itu dari pinggul, ada titiknya nanti saya tunjukkan teman-teman, sampai ke kaki pegalnya. Jadi yang paling tidak tahan adalah berdiri lama dan tidak bergerak. Kalau jalan mungkin biasa, tidak terlalu sakit. Tapi kalau diam, antri, itu yang paling sakit. Betul ya? Nah, kenapa bisa tahu Pak Mumin? Saya pun pernah mengalaminya. Maka metode ini saya dapatkan juga sebagian besar dari diri saya sendiri karena saya dulu pernah keseleo. Secara umum yang saya temui, sekitar 95% orang yang sakit di bagian pinggul itu mereka mengalami pernah keseleo di masa lalunya dan otot ketarik. Nih, sudah tidak sakit ini. Betul tak? Hilang sakitnya langsung. Hilang. Tadi meronta-ronta. Meronta-ronta ban seperti ditinggal pacar. Sudah punya istri? Anak berapa? Istri? Satu. Baru satu juga. Nah, apa yang menyebabkan sakit di pinggang? Nih. Ini sakit sekali nih. Bagikan dulu videonya. Ini sakit sekali itu. Mau dihilangkan? Nah,
Bagikan dulu videonya. Yang belum subscribe, subscribe memang nih. Kalau YouTuber kan ngomong, subscribe guys. Saya bukan YouTuber. Cuman alhamdulillah setiap bulan dapat gaji dari YouTube. Nih, tuh. Sakit ini, Ini penyebabnya. Kasih begini, kasih lemas, kasih lemas. Pesan saya buat teman-teman yang sering mengalami sakit di bagian betis, kalau malam kasih begini naik kakinya, Nah, tahan beberapa detik sebelum tidur. Khusus untuk janda pirang dan gadis cantik, kasih begini kakinya, tahan beberapa detik tah, baru sebut nama saya 3 kali, aku akan hadir dalam mimpimu. Bagikan videonya. Salam sehat. Nih, nih bunyi nih kakinya tuh. Tek. Nih, bunyi-bunyi dikasih begini, Nah, ini masih sakit tuh. Supaya hilang sakitnya dikasih begini lagi, Kayak strum. Tapi ini, teman-teman, bukan pakai tenaga dalam. Saya bisa saja memodifikasi tuh seolah-olah saya sakti. Aku kasih begini. Wah. Hilang sakitnya. Kurang minta? Langsung kurang sakitnya. Jadi ini sebetulnya masalahnya dari pergelangan kaki. Jangan sering kasih begini kaki, tidak boleh. Kalau sering dikasih begini kaki, nanti di sini kendor, naik tak tusuk di sini. Bagi kami dulu videonya. Sudah pada subscribe belum? Terima kasih buat teman-teman yang sudah mendukung channel YouTube Pijat Indonesia. Alhamdulillah. Beberapa bulan yang lalu saya mendapatkan penghargaan dari YouTube berupa Golden Play Button. Alhamdulillah berkat dukungan teman-teman semua. Bagikan video ini, saya punya harapan mudah-mudahan orang yang sakit pinggang banyak yang terbantu. Mudah-mudahan orang yang diponis saraf terjepit banyak yang terbantu. Nah, sudah kurang sakitnya toh? Bagikan dulu videonya. Dari Banyuwangi, piye kabare wong Banyuwangi? Monggo bagikan videonya. Nu di Jawa Barat kumaha daramang sadayana? Wilujeng enjing, wilujeng patepang. Salam sehat semuanya. Dari Wonogiri, salam sehat. Jangan terlalu gelisah, ini siaran langsung ini. Salam sehat. Dari Ponorogo, Jawa Timur, salam sehat. Dari Jawa Barat, kumaha dalaman sadayana nu di Jawa Barat. Wilujeng patepang sareng abdi. Abdi teh tukang pijit nu pangkasepna sadunya. Wilujeng patepang sareng abdi. Salam kenal. Dari Malang, salam sehat. Izin abangku, asli mana bang? Saya senang melihat abang membantu Pijit Indonesia. Oke, saya asli Palopo, Sulawesi Selatan, Indonesia. Orang Luwu. Bagikan dulu videonya. Sesuai jadwal awal tahun saya ke Sidoarjo. Ke Palopo maksudnya. Kalau saya jadwal Sidoarjo belum. Awal tahun itu saya tanggal 17 sampai tanggal 21 Januari. Saya ada di Medan. Buat teman-teman yang di Medan, huras. Salam sehat. Jadi ada teman aku di Medan. Dia sudah ngundang aku. Aku akan ke Medan. Tanggal 17 sampai tanggal 21 Januari di Medan. Dan setelah itu aku mau pergi ke Kuala Lumpur lagi. Sakit lagi. Dari Siak, Riau, oke. Kami 3 minggu lalu di Rokan Hulu. Tepatnya di Desa Sontang. Di Kecamatan Sontang, Kabupaten Rokan Hulu.
Semoga Pak Desa di sana selalu dalam keadaan sehat. Mudah-mudahan diberi berkah anaknya untuk kesembuhan. Kalau tangan sering kebas-kebas. Kalau tangan sering kebas, teman-teman, itu nanti diperhatikan videonya, klik Pijat Indonesia, baru klik video. Sudah banyak tutorial yang saya bagikan. Nah, ini sakit sekali nih. Nih. Nah, ini. Ada jinnya ini. Kan begitu tuh biasa teman-teman lihat. Di media sosial ini banyak penipuan yang berkedok pengobatan, yang menunjukkan seolah-olah dia sakti, yang menunjukkan seolah-olah pakai tenaga dalam, yang menunjukkan seolah-olah itu penyakit dari goib. Ini saya mau perlihatkan. Banyak yang begini toh. Menggeliat-geliat begitu pasiennya dibilangin nih kepegang ekor jinnya ini. Begitu toh. Kalau ada ustadz yang bilang bahwa penyakit itu datang dari jin, jangan percaya ustadznya. Apalagi kalau lihat ustadz yang bisa lihat jin. Hei, Pak Ustadz yang bisa lihat jin, kiai yang bisa lihat jin, tolong datang ke Palopo, saya mau lihat jinnya juga. Jangan sampai Anda jinnya. Bagikan videonya. Karena itu berkaitan tentang akidah, teman-teman. Saya bukan sok dakwah di sini. Bagikan videonya. Dibantu-bantu sedikit dah saat latif tuh. Karena banyak sekali begitu. Kadang-kadang jin yang disalahkan pada saat orang sakit. Nanti marah kaum jin. Bagikan dulu videonya. Nah, ini sakit sekali itu. Jadi itu pun bukan pakai tenaga dalam. Kadang orang menggunakan nama totok. Ototnya aja bermasalah, ketarik dari sini. Begitu toh kalau orang lain kadang-kadang seolah-olah ingin menunjukkan kesaktian, padahal itu tarikan otot. Siapapun bisa melakukannya. Hilang mi. Tidak sakit mi. Kalau saya mau modifikasi, betul tah? Pak siapa namanya Pak? Satria. Pak Satria berhenti jadi kesatria. Nih, hilang sakitnya tuh. Bagikan videonya. Salam sehat. Nih. Kayak mau copot jantung. Ini tuh. Jadi kalau saya teman-teman mau memperlihatkan seolah-olah saya sakti, ya, itu kemungkinan besar orang akan percaya. Kalau mau saya manfaatkan sebagai sesuatu yang tidak masuk akal, bisa saja. Tetapi mohon maaf buat teman-teman yang muslim terutama, kita kadang-kadang sudah berpakaian sorban, ya pakai kopiah, pakai jubah, tetapi kadang-kadang masih, mohon maaf, akidahnya lemah. Kenapa? Kadang-kadang dia mau bersekutu dengan jin. Katanya bisa menguasai ilmu goib. Kenapa saya bilang bahwa ilmu goib itu hanya milik Allah? Karena ada yang bilang begini, yang pernah saya dengar, alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahada. Tuh, begitu kira-kira teman-teman. Bagi kami dulu videonya. Jadi kadang-kadang ada orang, oh ini yang dipasang-pasang, oh ini yang diinjak-injak. Tidak ada itu. Bagikan dulu videonya. Ini zaman sudah zaman AI teman-teman ya. Ini zaman sudah zaman modern. Jangan lagi mau dibodoh-bodohi dengan pengobatan yang berkedok. Salam sehat semuanya. Coba di zoom bagian mana itu yang dipijit di belakang lutut. Ada tutorialnya, bahkan saya sendiri yang kasih tutorial kaki saya. Nanti malam saya buat lagi.
Nih, sakit lagi nih. He. Ini yang bikin sakit deh. He. Itu yang sakit sebetulnya itu. Penyebab sakit di pinggang itu karena pernah keseleo kakinya ini. Apalagi sering naik turun gunung Pak Satria ini. Naik gunung kalau malam, naik gunung kalau siang. Bagikan dulu videonya. Tuh. Salam sehat semuanya. Yang belum subscribe silakan untuk subscribe dulu. Nih. Jadi kalau sakit di antara pergelangan kaki ini di bagian depan, ambil di dalam sini. Kayak kesetrum ini. Betul Pak Satria itu? Kayak di setrum ini. Saya tekan di satu titik ini. Kayak kesetrum. Jadi apa yang saya sampaikan di sini saya sambil terapi pasien. Bukan sekedar mencontohkan. Karena banyak orang kadang-kadang memberikan tutorial sesat. Contoh. Orang sudah sakit pinggang malah disuruh jinjit. Ajaran sesat itu. Ya. Oh sakit pinggang, jinjit. Itu menyesatkan. Karena kalau orang jinjit, urat tendon di sini jadi kendor dan membesar pada akhirnya. Kalau tidak percaya, tolong. Yang kasih tutorial datang ke Palopo. Saya kasih uang makan sepanjang 1 bulan. Ya, saya jamin makannya sepanjang 1 bulan. Tapi perlihatkan kepada saya jinjit setiap hari selama setengah jam. Kalau yang ngasih tutorial nggak percaya sama saya toh, ayo kita buktikan. Kau datang ke Palopo, saya jamin makannya setiap hari. Kalau perlu bermalam di sini. Tapi jinjit kau setiap hari tak setengah jam. Pulang-pulang mungkin kau tidak bisa jalan. Begitu teman-teman ya. Jadi jangan memberikan tutorial yang sesat. Jangan meniru-niru ya, seolah-olah mau berbuat baik tetapi justru menjerumuskan orang lain. Berikanlah tutorial yang memang kau sudah rasakan manfaatnya dan kau sudah praktekkan pada orang dan bermanfaat. Jangan iso jarkoni. Ya. Nek coro Jawa nek iku ake uwong sing jarkoni. Ora iso ngajari, ora iso ngelakoni. Ngono lo. Kalau ini saya sambil lakoni, saya mengajarkan sambil saya lakoni. Begitu. Jadi mengajarkan sambil mempraktekkan. Ini tidak sakit lagi Pak Satria toh? Saya lebih keras. Malah enak toh? Betul Pak? Nih, tidak sakit lagi. Bagikan dulu videonya. Sama seperti tadi, ada orang sakit lutut, saya terapi pagi-pagi. Alhamdulillah, bahkan dia latihan naik turun tangga, pada saat datang tadi pagi-pagi dipegangi. Ada juga orang yang stroke, 2 tahun lalu saya terapi, dia tidak bisa bicara, dia tidak bisa jalan, alhamdulillah sekarang bekerja dengan normal kembali. Bagikan dulu videonya. Jadi saya membagikan video ini bukan supaya penonton saya banyak, bukan supaya saya menjadi viral, tidak Ji. Ya. Niat saya cuma satu. Ingin bermanfaat untuk orang banyak dengan pengetahuan yang saya miliki. Terus yang berikutnya lagi, saya punya misi ingin membasmi penipuan yang berkedok pengobatan. Nah, jadi kalau ada yang buka pengobatan dan merasa tersinggung, memang itu tujuan saya. Palopo di mana? Palopo kota. Klik pijat Palopo saja di Google Maps sudah muncul itu. Sakit lagi kah? Oke, bagikan videonya teman-teman yang belum mengikuti kami silakan klik ikuti. Ya, bagikan videonya. Jadi kalau orang sakit pinggang itu pasti otot perut juga ketarik, sering kaku, sering kayak lari-lari di sini atau di atas, atau di bagian tengah.
Tidak karu-karuan itu perut. Nah, jadi kalau untuk kami, teman-teman, saya membagikan video seperti ini bukan supaya orang berharap langsung datang begitu. Tidak ya. Karena semua mendaftar dulu. Yang mengundang saya saja antri. Itu saja yang mengundang di Medan sudah bayar DP 25 juta. Tapi kalau untuk mengundang saya minimal harus bicara dulu dengan saya langsung. Video call, jangan transfer dulu sembarangan. Yang mengatasnamakan admin saya jangan dilayani kalau tidak bicara langsung dengan saya toh. Kalaupun misalkan Anda curiga dengan suara AI, coba video call dengan saya langsung. Supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Balik badan boleh? Gambar apa itu? Wih, tidak terbang gini. Kalau kena pijit. Nah, nih teman-teman ya. Kalau ada orang sakit pinggang, segera praktekkan ini. Kasih sandar HP-nya dulu. Pak Mumin, tidak ada orang siapa-siapa di samping saya. Cuma ada suami saya. Suruh suaminya kasih begini. Pak Mumin, suami saya suruh, baru suami saya tidak mau juga. Ganti suami. Kasih lemas. Nah, yang sakit sebetulnya ini Pak Satria ini. Sakit tak? Nih. Ini sakit sekali. Angkat-angkat kaki. Ini yang sakit di sini. Jadi yang sakit ini adalah bagian pertemuan antara saraf tepi dan saraf tulang belakang. Bukan saraf terjepit tulang belakang. Nih, sudah ketahuan dari sini. Nih, sakit ini. Jadi kalau ada orang diponis saraf terjepit tulang belakang, kasih begini saja. Jangan dikunci badannya, Pak. Kasih begini saja. Jangan, rileks saja, rileks. Oke. Nah ini. Kasih begini. Pak Mumin, saya mau pijat biasa tapi modelnya begitu. Kasih begini saja. Pak Mumin, saya punya cara lain. Ikuti saja orang ganteng. Kasih begini. Kasih lemas, Pak. Jangan dikunci. Ya. Nah, nanti tidak terurai ototnya. Jangan dikunci, Pak. Ya. Kasih rileks saja. Oke. Nah. Nih. Bagikan videonya. Dari mana Ibu? Oh, dari Petran. Kebagian tanggal berapa? 23 katanya yang ada bosor. 23, iya siap. Tidak bisa. Harus menunggu, Bu. Ya. Itu teman-teman, orang yang datang tidak langsung bisa kami layani, ya. Karena yang antri di Palopo ini sudah ribuan. Jadi buat teman-teman yang belum konfirmasi kembali namanya, ya sudah terdaftar apa belum? Nah, ini baru digoyang-goyang saja sudah berkurang sakitnya, betul tak? Nah, penyebabnya sebetulnya dari sini. Diam dulu, diam. Nanti hilang kakinya kalau bergerak terus. Sudah kurang tuh. Diam. Jangan ditahan. Biar saya yang gerakkan. Sudah hilang. Kasih lemas. Hilang nih. Sesederhana itu sebetulnya teman-teman. Nah makanya saya rajin berbagi seperti ini supaya banyak yang tertolong. Karena sudah banyak orang yang mempraktekkan, alhamdulillah bisa sembuh. Nih. Bagikan dulu videonya. Tuh. Salam sehat semuanya. Yang belum mengikuti kami silakan untuk subscribe. Yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Yang sudah mendukung channel YouTube Pijat Indonesia. From Global, welcome to my live streaming. Thank you for watching my video. And thank you
for your subscribe my channel. Where you come from? In this tips for you, tips and trick for you. If you have family or friend, any exercise, back pain or high and pep lumbar problem, welcome. Mohon maaf teman-teman, saya campur sedikit-sedikit pakai bahasa Bugis toh. Salam sehat. Apanya yang sakit? Sakit pinggang. Dari tadi saya bilang di sini sakit pinggang, baru ditanya lagi saya apanya yang sakit? Sakit pinggang. Nih, tuh sakit itu. Di sini sudah kurang tidak bergerak di sini. Kasih lemas Pak, jangan dikunci terus badannya. Oke, jadi ini sakit pinggang Pak, kalau pijat lambung bisa. Tidak bisa dipijit itu lambung. Masa harus dibuka dulu perutnya orang baru dipijit-pijit begini lambungnya? Tidak bisa. Karena akhir-akhir ini banyak asam lambung naik. Itu kalau orang lapar asam lambungnya naik. Dan tahukah Anda bahwa sebetulnya orang kalau tidak ada asam lambungnya itu berbahaya. Toh asam lambung itu yang menghancurkan makanan yang keras-keras kalau masuk ke dalam lambung kita. Kalau tidak ada asam lambungnya orang, tidak sempurna pencernaannya itu. Bagikan dulu videonya. Pak, suami saya kenceng banget otot pahanya. Bagaimana? Saya tahu Bu, kalau otot suami ibu, otot pahanya suami ibu kencang sekali, berarti otot di atas pahanya itu tidak kencang. Bagikan dulu videonya. Susah kalau otot-otot kencang itu yang lain di bawah. Otot di tengah-tengah susah. Diam dulu. Untung. Kalau kaki itu naik baru ke atas itu pecah telur saya. Bagaimana caranya itu? Mahal dibayar itu. Kasih lemas. Diam dulu. Hilang nanti kakinya. Bunyi-bunyi. Tuh. Bagikan dulu videonya teman-teman. Yang belum mengikuti kami silakan klik ikuti. Nih. Sudah kurang itu. Kurang minta? Hilang. Tidak ada lagi sakitnya. Malah enak. Tuh. Itu teman-teman. Nah, jadi di sini saya sambil terapi pasien ya. Kasih lemas Pak. Sudah kurang tak? Sedikit lagi. Kasih lemas. Jangan dikunci terus badan, nanti tidak hilang sakitnya. Kasih begini. Begini lagi. Diulang lagi supaya sempurna toh. Nah, ada sedikit sekali. Nih, jadi penyebabnya ini dari kaki. Sebentar-sebentar orang sakit pinggang, bingung saya akhir-akhir ini. Orang sakit di bagian pinggul yang dipoto tulang belakang. Kalau orang Sunda bilang, jaka sembung bawa golok. Yang dipoto tulang belakang. Yang disalah-salahkan tulang belakang. Sekarang kita cek. Makanya saya kadang-kadang bingung. Orang begini diponis serap terjepit tulang belakang. Makanya saya kadang bingung. Sampai saya bingung bertanya-tanya dalam hati begini. Ini orang tidak ada masalah di tulang belakangnya, tapi diponis serap terjepit tulang belakang. Mungkin waktu kuliahnya di kebun bambu. Jadi tidak paham dengan anatomi tubuh. Ini yang saya pakai adalah logika anatomi tubuh. Mau tidak percaya terserah. Ya. Saya cuma menyampaikan dan saya bisa mempertahankan argumen saya, bahkan saya bisa mempresentasikan mau ketemu di mana.
Yang sakit tadi kan cuma di sini Pak Satria toh? Yang sakit di bagian ini. Kadang-kadang yang keblinger, mohon maaf, yang keblinger justru yang dipoto tulang belakang. Jaka sembung bawa golok, bagikan videonya sebanyak-banyaknya. Nih, nggak nyambung. Yang sakit di sini, yang dipoto tulang belakang. Kadang-kadang sudah diponis, penebalan, bantalan tulang, pengapuran tulang, tulang retak. Banyak saya temui begitu, makanya saya berani ngomong sekarang. Saya belak-belakan. Yang ponis kan dokter Pak ya. Bukan saya mendiskriminasi profesi, karena kalau saya sakit gigi ke dokter juga. Ini saya buktikan tidak ada masalah di tulang belakang ini, saya tekan. Tidak sakit Pak Satria toh? Tidak ada sakit. Jadi kalau ada yang ponis Pak Satria ini saraf terjepit tulang belakang, mohon maaf, orang yang memponisnya keblinger, tolol dan bodoh. Salam sehat. Panas saya ini. Bagikan videonya. Yang begini diponis saraf terjepit tulang belakang, apa masalah di tulang belakang? Tidak ada Tidak ada sakit Pak toh? Nih. Saya sampaikan apa adanya ini. Salam sehat semuanya. Luar biasa. Kasihan orang kalau yang begini-begini diponis saraf terjepit tulang belakang. Nanti ujung-ujungnya apa? Operasi. Setelah operasi orang lumpuh. Baru setiap bulan kontrol ke rumah sakit. Habisin uang orang saja. Bagikan dulu videonya. Nih, begini toh. Ini saya tekan. Lebih keras. Tidak ada sakit tulang belakang. Jadi saya bisa memastikan bahwa Pak Satria ini bukan saraf terjepit tulang belakang. Meskipun yang sakit di bagian ini dan di bagian ini, tapi bukan saraf terjepit tulang belakang. Lalu kenapa tulang belakang yang kau pijit? Kan ini untuk ngecek yang diponis saraf terjepit tulang belakang. Kita cek kalau ada orang yang saraf terjepit di tulang belakangnya, tidak akan pernah bisa ditekan. Anda ini nggak nyambung. Anda dokter, mohon maaf, tersinggung. Selamat ya. Datang ke pelopor langsung, boleh. Ya. Maksud saya, kalau ada orang yang diponis, simak kalimatnya bro. Kalau ada yang diponis saraf terjepit tulang belakang, tekan begini. Kalau tidak ada rasa sakit berarti bukan saraf terjepit tulang belakang. Baru ngomong, lalu kenapa Anda pijit tulang belakang? Ini diponis saraf terjepit tulang belakang bro. Faham kalimatnya? You know, Anda ngerti, Anda pernah sekolah. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Nih begini, saya kasih tahu. Marah-marah saya ini jadinya. Itu teman-teman. Sudah banyak orang yang diponis saraf terjepit tulang belakang kasihan nih, tapi tidak ada masalah di tulang belakangnya. Setelah saya terapi tidak sakit di sini. Betul tak? Ini tidak ada rasa sakitnya di sini. Tadi sakit sekali. Bagikan dulu videonya. Salam sehat. Saya menjelaskan supaya jelas, supaya jentre kalau kata orang Sunda mah. Kalau bisa dironsen dulu, di MRI aja om, baru dipijat. Banyak yang sudah dironsen, banyak yang sudah di MRI, sudah diponis lumbal 4, lumbal 5. Datang ke sini alhamdulillah bisa sembuh. Saya memberikan contohnya. Jadi kalau ada orang yang diponis saraf terjepit tulang belakang, pijit di tulang belakangnya begini. Kalau tidak ada sakit berarti bukan masalah di tulang belakang, masalahnya ada di kaki. Cara menyelesaikannya simak video di channel YouTube Pijat Indonesia atau di halaman terapi refleksi Palopo di Facebook.
Bagikan dulu videonya. Banyak yang tersinggung. Selamat tersinggung. Lokasinya di mana? Saya di Kota Palopo, Sulawesi Selatan, Indonesia. Buat teman-teman yang baru bergabung, selamat bergabung di channel YouTube Pijat Indonesia. Channel ini adalah channel tukang pijat refleksi terganteng sedunia. From global, welcome to my channel. Thank you for watching. And my pasien from Seko, North Luwu, in Sulawesi. Jadi saya memberikan tutorial itu, teman-teman, sudah berdasarkan pengalaman puluhan ribu orang saya pegang. Bukan baru hari ini saya jadi tukang pijit. Bukan cuma sekedar hari ini saya buat konten. Tuh pasiennya tuh masih menunggu. Itu ibu sudah kedua kalinya, Bu, ya. Dulu tangannya bengkok, ya. Bagaimana tangannya dulu, Bu? Bengkok, nah itu. Sekarang sudah turun nih tangannya. Sudah mulai juga agak terbuka meskipun belum bisa berfungsi dengan normal. Itu penderita stroke. Saya pun membagikan video seperti ini bukan supaya berharap orang datang berbondong-bondong ke Palopo. Begitu. Karena yang di Palopo ini yang antri itu sudah ribuan. Bagikan videonya. Maaf Om, kalau saraf terjepit ada bantalan tulang yang keluar. Jadi menjepit saraf yang... Om, kalau dipijit berarti bantalan tulangnya masuk lagi dan tertutup. Tidak ada istilah mau meredakan sementara karena itu 2 tahun yang lalu ya. Ada tadi 2 tahun yang lalu saya pijit, sekarang tinggal datang untuk relaksasi. Bagikan dulu videonya. Jadi kalau orang saraf terjepit tulang belakang itu tidak bisa bergerak, percaya sama saya. Jangankan terjepit, tidak seimbang saja itu pengikatnya, otot punggungnya, orang tidak bisa balik badan. Di Palopo, di Kota Palopo saya, di Google Map ada alamatnya di deskripsi video. Teman-teman silahkan untuk mengklik pijat refleksi MM Kota Palopo di Google Map. Ada itu alamatnya, lengkap. Jadi apa-apa yang saya sampaikan di sini, teman-teman melalui siaran langsung ini, itu semua saya bisa pertanggungjawabkan, insya Allah, ya. Jadi bukan hanya sekedar ngomong, bukan hanya sekedar buat konten, bukan hanya sekedar buat video YouTube saja supaya saya ditonton banyak orang, tidak. Tujuan saya adalah ingin membagikan pengetahuan yang saya miliki. Tujuan saya ingin membasmi penipuan yang berkedok pengobatan. Bagikan videonya, yang belum subscribe silakan untuk subscribe. Nah ini tidak sakit lagi, tuh tidak loncat lagi. Ini tidak loncat lagi. Jangan sampai teman-teman juga tidak percaya lagi sama saya. Baru bilang, oh Pak Mumin itu waktu ditekan pertama ditekan sekali. Begitu selesai dipijit tidak ditekan nih. Saya mau perlihatkan. Sakit tidak? Sakit tidak? Hilang sakitnya. Sakit pinggang bisa sembuh tanpa obat. Saraf terjepit, diponis saraf terjepit tulang belakang, bisa sembuh tanpa operasi. Bagikan video ini sebanyak-banyaknya. Ikuti caranya melalui channel YouTube Pijat Indonesia. Cara dari tukang pijat refleksi terganteng sedunia. Salam sehat. Terima kasih sudah menonton. Mohon maaf jika dalam live ini ada tingkah laku saya maupun kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Salam sehat semuanya. Salam buat keluarga. Sehat untuk kita semua. Semoga Allah selalu melindungi usaha dan perjalanan kita sehari-hari. Salam sehat. Salam buat keluarga. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.